Komunitas Parfishing Maluku, binaan DSA. Sukses! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasilitator DSA dan teman-teman komunitas binaan DSA Provinsi Maluku. Beliau kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Adhar dan teman-teman komunitas Sparfishing Inovasi Desa. Pertemuan ini menjadi penting sehingga kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita bisa berjumpa untuk mempercakapkan satu gagasan-gagasan bagaimana membangun desa wisata syariah dan wirausaha di desa. Ada 3 konsep yang perlu kita dapatkan di mana desa wisata itu, misalnya desa wisata di Asilulu di Pulau Tiga itu secara spotnya kan bagus. Di sana orang bisa snorkeling, bisa diving, bisa bagaimana pemeliharaan desa itu supaya bersih dari sampah dan lain sebagainya. Nah, untuk kenapa desa-desa yang ada di pesisir Maluku sebenarnya punya potensi wisata yang bagus tapi sering bisa berkembang. Dia tidak bisa berkembang karena 3 faktor. Yang pertama, tidak ada pengetahuan yang masuk di desa itu. Tidak ada inovasi-inovasi entrepreneurship yang masuk di pemikiran desa itu, sehingga desa itu akalnya tidak berubah, otaknya tidak berubah, sehingga hidupnya ya begitu-begitu saja, tidak ada inovasi baru. Bahkan desa itu terjadi perubahan itu faktor eksternal dari luar. Misalnya adanya HP di desa karena teknologi dari luar, adanya mobil di desa karena teknologi dari luar, tapi produksi desa sendiri itu tidak ada. Nah, itu menunjukkan bahwa ketika ada pikiran positif masuk di desa, maka desa itu akan tumbuh berkembang. Tapi ketika tidak ada pikiran positif masuk di desa itu, maka sulit desa itu bisa berkembang. Nah, sekarang komunitas Parfishing Maluku harus punya inovasi, bagaimana menginovasi desa itu sehingga desa itu bisa berkembang. Nah, apa yang perlu diinovasi? Yang pertama adalah kalau mau yang dicapai adalah desa wisata syariah, maka prinsip desa wisata syariah yang harus dibangun di desa itu pertama penguatan Al-Quran. Kenapa penguatan Al-Quran? Karena hanya Quranlah yang bisa memandu manusia dari pola tidak tertib menjadi tertib, dari pola hidup yang tidak sukses menjadi sukses. Tidak ada pedoman baru, tidak ada renstra yang baru kecuali Quran. Maka salah satu keunikan daripada Sparfishing Maluku ini adalah karena otaknya Quran sebagai konsep pembangunan. Nah, yang kedua, dia harus memiliki syariah. Syariah itu tata tertib. Syariah itu orang datang di desa itu aman, nyaman, bahagia, puas. Nah, itu prinsip syariah. Kalau dia memenuhi unsur itu, berarti itu masuk kategori desa syariah, wisata syariah. Setelah itu, desa itu harus menciptakan sikap akhlak berakhlak. Orang datang tersenyum, kata-kata yang bagus, orang merasa bahwa desa itu masyarakatnya ramah-ramah. Katong datang itu katong nyaman. Nah, 3 itu yang perlu dibangun di satu desa supaya desa itu bisa hidup, tumbuh, berkembang, wirausahanya berkembang, wisatanya. Quran, syariah, dan akhlak yang harus dimasukkan ke desa itu supaya desa itu terjadi perubahan pola pikir, dan insya Allah akan terjadi pola pemahaman, dan pemahaman itu menjadikan satu sikap sehingga desa wisata itu tumbuh, berkembang, dan inovasi Sparfishing Maluku saya kira itu luar biasa. Begitu gambaran pertama pada. Siap. Terima kasih Bapak Dr. Sarifuddin sebagai fasilitator. Pengantar tadi yang saya tangkap itu ada 3 poin ya. Untuk membangun desa wisata syariah itu kita perlu 3 hal. Yang pertama adalah kita mesti kompasnya adalah Quran. Kemudian yang kedua itu adalah syariah. Syariah itu sendiri salah satunya adalah menciptakan keamanan, kenyamanan, kedamaian dan tentram. Kemudian yang berikut adalah pendekatannya adalah akhlak. Nah,
Kita kira tiga-tiga ini adalah masuk dalam kategori desa wisata syariah. Nanti kita akan kembangkan, kita akan tanya satu-satu kepada teman-teman. Mungkin ada yang bertanya, dari 3 poin tadi itu yang bisa kita kembangkan itu dari sisi mana? Kira-kira apa yang ingin ditanyakan supaya desa wisata syariah ini bisa berkembang dan akan berkembang di tangan Katong sebagai komunitas desa wisata syariah Maluku. Oke teman-teman, saya lempar kepada teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya atau mungkin ada memberikan gambaran-gambaran khusus ataupun gambaran umum ya terkait dengan bagaimana caranya kita membangun inovasi desa. Oke baik, mungkin terlebih dahulu dari saudara Rifai Idris. Kalau bicara tentang geografis kemalukuan, atau tidak terlepas dari Islam Kristen itu. Pertanyaan kemudian, apakah ini bisa masuk ke saudara sebelah atau tidak? Terima kasih Pak Rifai, ini pertanyaan yang menarik sebetulnya. Dari jauh-jauh hari memang pertanyaan ini sudah muncul di Unpati. Waktu sang motivator diskusi dengan kawan-kawan Unpati, bagaimana caranya Katong punya saudara-saudara Kristen ataupun non-Islam itu bisa cinta terhadap wisata syariah ini. Maka kemudian kita memberikan pemahaman yang cukup begitu. Tadi itu kan konsepnya nanti dijelaskan secara detail oleh beliau, bahwa konsep syariah itu sebetulnya bukan soal syariat ini, tapi keamanan, kenyamanan, ketertiban. Nah, itu yang dimaksud syariah. Islam itu kan hadir dengan universal. Quran itu bukan untuk orang Islam toh. Nah, agama Islam itu bukan hadir untuk orang Islam. Pertanyaannya, Islam itu apa? Islam itu dari mana? Islam itu konstruksi sosial buatan manusia atau buatan Allah? Islam itu buatan manusia, bukan buatan Allah. Kenapa bukan buatan Allah? Karena Allah sudah wakilkan manusia untuk menciptakan satu agama yang namanya Islam, yang kebetulan manusia itu disebut baginda Rasulullah SAW. Dia sebagai wakil Tuhan di bumi, lalu kemudian Tuhan transfer pikiran ke Rasulullah, lalu Rasulullah masuk di dalam batin Rasulullah pancarkan di Makkah, pancarkan di Madinah, lalu Madinah ini menjadi mercusuar keilmuan. Makanya ilmu itu selalu terbit dari timur dan terbenam dari barat. Nah, sehingga ada muncul istilah-istilah syariah. Syariah kalau Katong konversi ke dalam bahasa Indonesia namanya syarat. Syarat sukses itu, satu, harus etos kerja tinggi. Yang kedua, tidak boleh malas. Yang ketiga, harus rajin. Nah, itu syarat. Tapi kalau dikonversi ke bahasa Arab namanya syariat. Nah, jadi syariat itu dalam perspektif universal adalah ketika orang pergi di desa, lalu kemudian orang bisa aman, nyaman, tertib, tentram, bahagia, dan puas, maka itu disebut syariah. Nah, kalau apapun agamanya, siapapun agamanya, kalau sudah mendapatkan 6 itu, kan 6 ini semua orang agama suka. Semua agama suka tertib. Semua agama mau bahagia. Semua agama mau nyaman. Semua agama mau aman. Semua agama mau bahagia. Semua agama mau puas. Berarti dalam hal itu kata semua agama sama. Berarti syariatnya ketemu. Karena orang tidak paham, akhirnya cenderung kata syariat itu direduksi maknanya seakan-akan itu Islam punya. Nah, pola pikir ini sebenarnya sudah selesai di masa Muhammad Arqoum. Salah satu penelitian mengatakan bahwa Islam itu adalah kumpulan nilai universal. Tapi ketika itu dipikirkan oleh orang, lalu kemudian dia membatasi. Padahal dia tidak terbatasi. Yang namanya bahagia, semua orang sama butuh bahagia, dan itu fitrah manusia. Beta kira begitu pengertian syariah. Ketika desa wisata, kalau Katong tambah kata syariah, maka dia tetap universal maknanya. Semua agama tetap bisa masuk, bisa memahami. Hanya ada sebagian orang mereduksi maknanya, membatasi maknanya, sehingga seakan-akan itu hanya komunitas bisa. Kita kira gitu ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Syarif, penjelasan yang luar biasa. Jadi bisa ditangkap Pak ya? Bisa ditangkap ya. Aulat dari sisi ekonomi syariahnya, bagaimana? Kita bisa memberikan pemahaman kurang detail bagaimana
Mungkin Pak Iya. Dokter bisa terangkan. Kita kira inovasi desa wisata syariah ini adalah salah satu paradigma berpikir ya. Ini sudah. Makanya ayat itu diakhiri dengan kalimat inna akramakum indallahi atqakum. Ketika litaraufu terjadi, lita'rifu terjadi di satu desa wisata itu, maka desa itu akan tumbuh berkembang. Karena pasti memproduksi misalnya kuliner, sagu yang awalnya cuma ini sekarang bisa bikin sagu, bisa bikin krepek, bisa bikin waffle, bisa bikin tenggo. Kalau ada pikiran baru masuk di desa itu, ada inovasi baru masuk di desa itu. Lalu kemudian di desa itu juga bisa tumbuh yang dulu orang pergi, misalnya di sana di Asilulu orang pergi di sana tuh, pergi di Pulau Tiga itu gratis, diatur setiap masuk misalnya 5.000. Pendapatan rakyat itu sudah mulai tumbuh. Nah di sana itu ada 5 potensi pendapatan di desa wisata syariah. Pertama, bisa sport fishing, bisa panah ikan. Yang kedua, bisa snorkeling, bisa foto-foto karang. Yang ketiga, bisa diving, bisa lihat biota laut yang ada di sana, berapa jumlah ikan, berapa warna ikan, bisa juga karang. Yang kelima itu kuliner, dan keenam itu ada musik etnik di situ. Kalau semua ini dikembangkan, maka ada 6 ekonomi baru yang tumbuh di desa itu. Pertanyaannya, hari ini kenapa sih bisa tumbuh? Karena mereka tidak pernah dibina, mereka tidak pernah dirubah cara berpikirnya, sehingga pola hidupnya ya begitu-begitu. Orang yang punya pola hidup tidak pernah berubah, pasti hidupnya takkan pernah berubah. Tentu Ya, jadi ini kesimpulannya adalah Anto itu yang kita tangkap itu apa yang kita harus jual supaya orang itu bisa itu. Dan salah satunya juga mungkin ada semacam akun-akun yang bisa kita expose, mungkin di TikToknya, di Instagramnya, kita ambil gambar kemudian kita expose. Itu juga sekarang kan sebagian besar manusia di dunia ini hampir tiap jam itu pegang HP, TikTok segala macam, dan orang bisa lihat di situ. Terima kasih banyak teman-teman komunitas Sport Fishing Maluku atas kehadirannya, atas waktunya, kesempatannya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kawan-kawan semua. Amin. Wabil khusus terima kasih kepada fasilitator Pak Dr. Syarif atas ilmu yang telah diberikan kepada kami semua. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Fastabiqul khairat fi sabilil haq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Desa Astra sukses.